Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom dahsyat dan shalom luar biasa. Yang dahsyat memang Tuhan kita, yang luar biasa memang Tuhan kita. Dia Sang Immanuel, dialah yang dahsyat dan luar biasa. Sebagai orang percaya, tentunya kita percaya bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, besok harinya Tuhan. Hari-hari yang kita lalui dalam hidup kita, Tuhan ada beserta dengan kita. Kebaikannya, perbuatan ajaibnya senantiasa mewarnai perjalanan hidup kita. Meskipun hampir dalam setahun ini, negara kita dan bahkan bangsa-bangsa lain mengalami apa yang disebut dengan pandemi Corona 19. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Nah, kali ini saya akan saksikan atau sharing tentang kebaikan Tuhan yang saya alami menjelang di penghujung tahun 2020 ini. Tepatnya pada tanggal 16 Oktober yang lalu, itu hari Jumat, di sore hari ketika saya ngobrol santai dengan istri saya, beberapa saat kemudian saya ingin ke kamar mandi, dan dalam perjalanan menuju kamar mandi, tiba-tiba dada saya sesak, saya sulit bernapas. Napas saya tuh terengah-engah, napas pendek. Keluarga sempat panik pada saat itu. Nah, singkatnya, yang saya lakukan pada saat itu dalam kepanikan saya, karena di rumah kebetulan ada aspirin, saya minum aspirin saat itu. Kira-kira 5-10 menit kemudian mulai agak sedikit tenang, dan selanjutnya mulai agak tenang, walaupun napas masih belum seperti biasanya, tapi sudah agak lebih baik. Seiring dengan berjalannya waktu, besok saya tidak merasakan apa-apa. Kemudian hari Minggu juga saya tidak merasakan seperti yang saya alami di hari Jumat tersebut. Nah, sekitar jam 2 siang hari Selasa, tiba-tiba saya ada rasa sesak. Rasa sesaknya muncul lagi. Kemudian istri saya berinisiatif untuk mencari oksigen. Nah, kebetulan di depan rumah ada jemaat yang punya oksigen. Nah, saya dipinjamkan oksigen. Saya menghirup oksigen dan mulai agak tenang. Lepas oksigen. Nah, pada tanggal 23 Oktober kembali kambuh rasa sesak yang luar biasa saya alami pada tanggal 23 tersebut. Napasnya berat sekali, sehingga ada inisiatif saya dilarikan ke rumah sakit. Waktu itu Bapak Gembala menyarankan ke Telogorejo. Nah, singkatnya saya dilarikan ke sana dengan tetap memakai oksigen. Nah, sesuai dengan prosedur, saya dibawa ke UGD. Nah, di UGD diadakan pemeriksaan, ada dokter jaga di sana yang bertanya. Saya kondisinya masih sesak pada saat itu, sesak berat. Terus kemudian diambil darah, karena memang seperti itu prosedurnya di masa-masa pandemi ini. Setiap ada orang yang mengalami sesak, patut diduga barangkali ada COVID. Nah, setelah 3 jam kemudian baru masuk ke kamar. Setelah dipasang infus, masuk kamar, mulai agak tenang. Hari Sabtu rasa sesak datang sesekali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25, saya masih ingat, itu jam 2 siang, tiba-tiba saya mengalami sesak yang luar biasa. Dada saya berat sekali.
Kemudian ada suster membawa EKG, alat EKG, dipasangi di tubuh saya alat tersebut. Kemudian saya tanyakan, setelah selesai, saya tanyakan hasilnya bagaimana sus? Susternya hanya jawab, nanti biar dokter yang jawab. Tapi saya bertanya itu dalam keadaan sesak. Saya paksakan. Nah, kemudian saya dikasih obat yang ditaruh di bawah lidah. Saya rasakan mulai agak tenang. Nah, sementara saya mengalami sesak napas pada tanggal 25 itu, saya lupa, sebelum dikasih obat yang di bawah lidah, sementara sesak berat, saya itu diingatkan doa Bapa Kami. Saya tidak tahu kenapa saya diingatkan tentang doa Bapa Kami. Ada dorongan yang kuat untuk saya berdoa, doa Bapa Kami. Kemudian saya berdoa dengan memakai doa Bapa Kami. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya sampai kepada terakhir dan amin. Sementara saya mengucapkan kata-kata demi kata-kata dalam doa Bapa Kami tersebut, saya merasakan ada ketenangan, kelegaan. Diperkuat dengan ketika obat yang ditaruh di bawah lidah itu jadi semakin tenang, nafasnya semakin bisa panjang. Saya renungkan kenapa harus doa Bapa Kami. Saya percaya Roh Kudus mengingatkan saya pada saat itu, oh iya, satu-satunya doa yang secara detail yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa Kami. Dan saya mengalami mujizat, saya mengalami kedahsyatan doa Bapa Kami tersebut. Nah, ini memang pengalaman pribadi saja, pengalaman pribadi saya mungkin akan berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu. Nah, kemudian pada hari Senin tanggal 26, karena yang menangani saya namanya Dr. Sodikur. Ketika Dr. Sodikur kontrol, dokter katakan, besok boleh pulang. Saya kaget, loh kok besok boleh pulang? Kemarin masih mengalami rasa sesak. Nah, istri saya bertanya, loh tapi kok masih bisa sesak ya dok? Dokternya cuma menjawab, tidak tahu apa penyebabnya. Secara keseluruhan tidak ada masalah, tapi memang ada satu katup jantung yang bengkok. Lah saya mau bertanya, bengkoknya di mana, bengkoknya seperti apa? Dokternya terlanjur meninggalkan ruangan, kemudian istri saya mengejar dokternya, di luar dia bertanya lagi. Nah kemudian dari pembicaraan tersebut dijadwalkan untuk treadmill. Dokternya katakan, nah untuk mengetahui itu semua nanti akan dijadwalkan treadmill, EKG treadmill seminggu kemudian. Nah singkatnya, Selasa kami pulang, kemudian di rumah kami setiap malam seperti biasa membangun mesbah keluarga. Saya minta dukungan doa dari anak-anak. Nah seminggu kemudian kami kontrol untuk EKG treadmill. Ya saya juga tidak tahu apa maksud dan rencana Tuhan. EKG treadmill terkendala karena satu dan dua hal. Dijadwalkan kemudian 1 bulan lagi. Tapi sebelumnya saya katakan kepada istri saya, kalau nanti penjadwalan EKG treadmill ini terus bermasalah, mungkin Tuhan mau saya berdiri di atas iman saya. Saya katakan demikian kepada istri saya. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap malam kami membangun
Mesbah Keluarga. Pada suatu malam saya katakan kepada anak-anak saya, melalui apa yang Papa alami, Tuhan mau kita semua memaksimalkan BPJS. Anak-anak saya sedikit terperangah melihat saya. Saya lanjutkan, saya katakan kepada mereka, dalam segala sesuatu, berharap pada Yesus saja. Kalau butuh sesuatu, berdoa pada Yesus saja. Nah, saat kalian atau saat kita menghadapi masalah, ya berserah pada Yesus saja. Saat merasa tidak kuat lagi menjalani hidup ini, bersandar pada Yesus saja. Itu saya katakan kepada mereka, baru mereka ngerti. Jadi kita maksimalkan BPJS kita. Ya, kita sepakat pada saat itu. Nah, saya lupa tanggal berapa tayangan Suara Gembala yang membahas Roma 12 ayat 1. Tapi ketika saya menyaksikan, ketika saya melihat, menyimak Suara Gembala edisi yang membahas Roma 12 ayat 1, saya merasa diteguhkan. Saya diingatkan tentang awal dari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ketika dibahas atau Bapak Gembala membahas Roma 12 ayat 1, begitu sampai di kata mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus, saya langsung teringat. Dan saya mendapat jawaban. Dan itu saya share kepada anak-anak dan juga istri saya. Tuhan mau supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kekudusan yang dimaksud bukan berdasarkan kekudusan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Tuhan. Saya tekankan kepada anggota keluarga saya, anak-anak dan istri saya, mulai sekarang, yuk kita mau belajar untuk mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sekaligus menjadi doa dan permohonan saya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada saya dan keluarga saya untuk bisa menggenapi Roma 12 ayat 1 ini. Di samping itu saya juga punya pokok doa, beban doa, sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di samping yang pertama tadi, saya juga punya permintaan yang kedua kepada Tuhan dan permintaan doa kepada Tuhan, supaya 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 bagian B itu digenapi dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga saya. Di sana dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini menjadi permintaan saya kepada Tuhan, supaya ini digenapi dalam kehidupan saya dan juga digenapi dalam kehidupan keluarga saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya kerinduan yang sama dengan saya, atau permintaan yang sama dengan saya, rindu untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, dan yang rindu 1 Petrus 2 ayat 24
bagian B digenapi, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kita akan sama-sama berdoa. Kita percaya kalau Tuhan memberikan perintah supaya kita meminta, dalam perintahnya tersebut ada janji. Kalau dia berjanji, kita percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni, seperti emas, seperti perak yang teruji. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kalau Engkau berjanji, Engkau akan menggenapi apa yang Engkau janjikan. Kalau Engkau berjanji bahwa ketika kami umat-Mu meminta, maka kami akan mendapatkan apa yang kami minta. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami minta, Engkau berikan. Pada saat ini kami berdoa, kami butuh Roma 12 ayat 1 digenapi dalam kehidupan kami, supaya kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, diberi kemampuan untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga kami rindu Tuhan, supaya 1 Petrus 2 ayat 24b itu digenapi dalam kehidupan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu, sakit apapun yang kami alami akan disembuhkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Sekali lagi Tuhan, ini kerinduan kami. Digenapi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, biar kiranya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan tubuh mereka yang sakit. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan tubuh hamba-Mu yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami ucapkan dengan bibir mulut kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah masuk di bulan Desember. Tidak ada salahnya kalau saya atas nama pribadi dan seluruh anggota keluarga saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.